Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas materi tentang permutasi. Tapi sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang anggotanya. Kenalkan, nama saya Ikhwan Rafiq, NIM 230701-976. Perkenalkan, nama saya Nia Sarimat Bisa, NIM 230701901005. Pada pembahasan materi permutasi kali ini, yaitu yang pertama pengertian permutasi, kemudian yang kedua adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, kemudian yang ketiga yaitu permutasi dari unsur-unsur yang sama, dan yang terakhir yaitu permutasi siklis. Yang pertama, pengertian permutasi. Yang pertama, pengertian tentang permutasi. Permutasi adalah suatu banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam satu urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Ada 3 macam permutasi, yaitu yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, kemudian yang kedua, permutasi dari unsur-unsur yang sama, dan yang terakhir, permutasi siklis. Yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi, banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan ini ya, NPK. N-nya di depan ditulis dengan huruf kecil, kemudian P dengan huruf besar, dan K dengan huruf kecil atau permutasi K dari N. Untuk rumus permutasi yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial dengan K kurang dari sama dengan N. Jadi, K tidak boleh lebih dari N. Yang pertama, contohnya permutasi 3 dari 12. Nah, kita langsung masukkan ke rumus aja. Maka menjadi 12 faktorial per 12 min 3 faktorial. Nah, hasilnya 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial. Nah, 9-nya bisa kita coret. Maka hasilnya 1320. Contoh yang selanjutnya yaitu dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Nah, maka diketahui K-nya adalah 6, N adalah 4. Langsung saja masukkan ke rumus menjadi permutasi 4 dari 6. Nah, menjadi 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial. Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2-nya bisa kita coret. Hasilnya adalah 320 faktorial. Permutasi 4 dari 6. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Pada contoh sebelumnya, huruf-huruf yang disediakan semuanya berbeda, yaitu P, Q, dan R.
Bagaimana jika huruf-huruf yang disediakan ada yang sama? Baik, berikutnya kita akan membahas soal mengenai permutasi. Permutasi yang memuat unsur yang sama. Dengan rumus permutasi K dari N sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Di sini K1, K2, K3 itu banyaknya yang sama, banyaknya unsur yang sama. Lanjut langsung ke contoh pertama. Contoh yang pertama, misal ada 6 unsur yang memuat 4 unsur yang sama. Kita tulis soalnya. Misal ada 6 unsur yang memuat 4 unsur yang sama. Nah, jawabannya di sini permutasi dari K-nya kita dapat K yaitu unsur yang sama. Unsur yang sama di sini berarti 4 sebagai K dan 6 sebagai N. Permutasi 4 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, di sini 4 jadi 4 faktorial kita bisa coret. Jadi tinggal 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian lanjut contoh soal kedua. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf penjatahan. Contoh kedua, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pencacahan. Jadi permutasi sama dengan jumlahnya unsur. Di sini N jumlahnya unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya unsur 10, berarti 10 faktorial per K1, K2, K3 itu unsur yang sama. Di sini yang sama ada berapa? Kita hitung. Yang pertama N yang sama ada 2, berarti 2 faktorial. Kemudian huruf C di sini yang sama ada 2, berarti 2 faktorial.
Yang sama lagi huruf A. A yang sama ada 3, berarti 3 faktorial sama dengan 10 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena itu 3, kan ini 3 saja. Nanti kita coret-coret. Ini 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 3 bisa kita coret. Kemudian ini 4 kita coret. Ini sisa 2. Kemudian kita coret. Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 151.200 kata. Berarti banyak kata yang dapat disusun dari huruf pencacahan ini nantinya ada 151.200 kata. Masih. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai permutasi siklis. Apa sih itu permutasi siklis? Permutasi siklis merupakan penentuan susunan melingkar. Dapat diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi, kemudian menentukan kemungkinan posisi objek lain yang sisa, sehingga tersedia n objek berbeda. Bagaimana jika terdapat beberapa orang yang duduk dalam suatu lingkaran siklis? Ada berapa cara menyusun semuanya? Nah, persoalan inilah yang berhubungan dengan permutasi siklis. Rumus pada permutasi siklis hanya sebatas mencari banyak cara yang dapat disusun dari objek berbeda secara melingkar. Misalnya, tersedia n unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur tersebut dirumuskan dengan P siklis sama dengan n-1 faktorial. Diingat-ingat ya rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak pembahasan contoh soal berikut ini. Lebih memahami pembahasan mengenai permutasi siklis, di sini saya akan memberikan 2 contoh. Nah, contoh yang pertama, jika terdapat 3 orang yang duduk pada 3 kursi yang membentuk suatu lingkaran, maka ada berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Misalkan ada objek A, B, C yang ditempatkan mengelilingi lingkaran atau secara siklis. Susunan yang dapat dibentuk adalah A, B, C, dan A, C, B. Susunan B, C, A, dan C, A, B sama dengan susunan A, B, C. Sedangkan susunan melingkar BAC dan CBA sama dengan susunan ACB. Sehingga ada 2 susunan yang mungkin terjadi. Ilustrasinya susunan objek melingkar tersebut diberikan seperti gambar yang ini. Pada gambar yang pertama, jika kita membacanya searah jarum jam, maka jika A sebagai urutan pertama, maka dapat disusun A, B, C. Jika B sebagai urutan yang pertama, maka dapat disusun B, C, A. Dan jika C sebagai urutan yang pertama, maka dapat disusun C, A, B. Ketika susunan A, B, C, B, C, A, dan C, A, B adalah susunan yang sama, yang dalam permutasi siklis baru dianggap sebagai satu susunan saja. Karena pada permutasi siklis tidak boleh ada yang double. Jadi BCA dan CAB sudah diwakili dengan ABC. Jadi tidak usah dihitung 2 kali, cukup ABC saja. Nah, pada gambar yang kedua, jika kita membacanya searah jam, maka jika A sebagai urutan yang pertama, maka didapat susunan ACB. Jika B sebagai urutan yang pertama, maka didapat susunan BAC. Dan jika C sebagai urutan yang pertama, kita bisa membaca susunan sebagai CBA.
banyak susunan 3 orang yang duduk pada kursi yang membentuk lingkaran, kita bisa merumuskannya dengan P siklis sama dengan N-1 faktorial, di mana P dibacanya permutasi, N sebagai banyaknya objek, dan -1 faktorial. Nah, ini sama dengan N. Objeknya ada 3 orang. 3-1 faktorial sama dengan 2 susunan. Contoh, kita misalkan A sebagai patokan, maka sisanya dapat kita permutasikan atau dapat juga diselesaikan dengan aturan pengisian tempat atau kaidah perkalian. Sisa unsur yang ada tinggal 2, yaitu B dan C. Banyak susunan B dan C adalah 2. 2 kali 1 sama dengan 2, yaitu BC dan CB. Maka semua susunan yang mungkin adalah ABC dan ACB. Contoh yang kedua, misalkan dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyak cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika A. Mereka berpindah-pindah tempat, B. Ayah dan ibu berdekatan. Pembahasannya saya akan membahas yang opsi A dulu. Jadi, banyaknya anggota keluarga ada 5, yaitu seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya. Sehingga banyak cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah kita bisa menggunakan rumus permutasi siklis, di mana P siklis sama dengan N-1 faktorial, di mana N adalah jumlah objek, yaitu ada 5. 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 faktorial itu yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi cara mereka berpindah-pindah tempat bisa dengan cara 24 cara. Yang selanjutnya, ayah dan ibu selalu berdekatan. Kita bisa menggambarkan atau mengilustrasikan dengan sebuah lingkaran, di mana sebuah lingkaran itu diumpamakan adalah meja. Gini. Misalkan di sini adalah anak 1, anak 2, di sini anak 3. Ayah dan ibu selalu berdekatan. Ayah, ibu. Ini selalu berdekatan. Jadi dihitung 1, jadi 4. Ayah dan ibu selalu berdampingan, sehingga pasangan ini dapat kita anggap 1, sehingga terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis. Akan tetapi, pasangan ayah dan ibu dapat disusun kembali menjadi 2P2 cara. Sehingga banyaknya susunan agar ayah dan ibu selalu berdekatan adalah jadi 4-1 faktorial dikali 2P2 sama dengan 2P2 faktorial. 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12 cara. Jadi apabila ayah dan ibu selalu berdekatan, kita bisa menghitungnya dengan 12 cara. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan materi tentang permutasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.